Great. Ketika sebuah jalan tertutup, Tuhan buka jalan. No way, God will make a way. Ya. Saat hidup Anda buntu, ya. Ingat janji ini. Jalan buntu, Tuhan Yesus ahlinya buka jalan. Dari jalan buntu menjadi jalan mujizat, ya. Yesaya 43 ayat 19, ya. Tuhan bisa buka jalan di padang gurun, ya. Jangan putus asa, asal kita tetap semangat, karena Tuhan sanggup buka jalan. Welcome back in this Andre Sabat channel, my quality time with Jesus. Teman-teman, pernahkah Anda merasa hidup ini seakan-akan menemui jalan buntu? Semua rasanya pintu tertutup, semua jalan seolah-olah tidak ada lagi yang terbuka. Kita coba usaha, gagal. Kita berdoa, sepertinya Tuhan diem. Kita lihat kanan kiri, kok rasanya tidak ada pertolongan. Orang hanya acuh tak acuh saja. Pertanyaannya, apakah benar tidak ada jalan, atau kita lupa bahwa Tuhan Yesus adalah sang jalan itu sendiri? Alright, teman-teman, Yesaya 43 ayat 19 mencatat, sesungguhnya aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Wow, keren, ya. Ya, luar biasa hari ini, ya. Bayangkan kita sedang berada di gurun, ya, panas, kering, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tiba-tiba apa? Tuhan berkata, aku membuat jalan di padang gurun. Itu mustahil secara logika. Ayo mikir, ya. Tapi justru disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. God makes a way where there seems to be no way. Tuhan membuat jalan di saat kita merasa tidak ada jalan. Mari kita lihat bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, ya. Di depan mereka laut Teberau, ya. Di belakang siapa? Tentara Firaun dengan bersenjata lengkap, dengan kereta-kereta perang, ya. Jalan seolah-olah tertutup. Tapi apa yang terjadi? Tuhan membelah laut itu dan mereka berjalan di tanah kering. Tapi itulah awal dari mujizat. Atau kisah Hana yang mandul, ya. 1 Samuel 1, ya. Semua jalan tertutup baginya untuk apa? Memiliki anak. Tapi ketika berseru pada Tuhan, ia melahirkan Samuel, seorang nabi besar. Kadang jalan tertutup bukan karena Tuhan tidak peduli, tapi karena Tuhan sedang menyiapkan jalan yang lebih mulia. Itu, ya, dengar baik-baik. Pernah nggak kita ngalamin hal ini? Mau bayar sesuatu, ATM tinggal saldonya tinggal berapa? 21.500 atau berapa lah, ya, 21.000, itulah. Sekitar itulah. Itu saya pernah alami. Mau gesek kartu, ternyata limitnya habis. Mau pinjam teman, teman juga lagi bokek. Rasanya semua jalan itu tutup. Lucunya, seringkali kita baru ingat berdoa setelah semua cara itu gagal. Padahal Tuhan ingin kita datang kepadanya lebih dahulu, ya. Bukan yang terakhir, ya. When you are down to nothing, God is up to something. Di saat kita tidak punya apa-apa, Tuhan sedang bekerja melakukan sesuatu. Keren gak? Ya, kata-kata bijak ini, ya. When you are down to nothing, God is up to something. Wow. Kalau dunia bilang no way, Tuhan berkata apa? I'm the way. Wow. Teman-teman, ya, perhatikan saya. Saat jalan karir tertutup, ingat, Daniel yang ditolak banyak orang, tapi Tuhan angkat tinggi-tinggi. Saat jalan keluarga
terasa buntu. Ingat, Yusuf yang dikhianati saudara-saudaranya ya, tapi akhirnya dipakai untuk menyelamatkan mereka saat kesehatan melemah. Ingat, Paulus juga gitu, yang berkata dalam kelemahanlah kuasa Tuhan jadi sempurna. Jadi jangan pernah menyerah ketika semua pintu tertutup. Percayalah bahwa Tuhan sedang menyiapkan pintu yang lebih besar terbuka. Wow, keren ya. Halo teman-teman, perhatikan saya ke depan ya. Saya akan berikan pertanyaan ya. Jawab secara jujur pada diri sendiri ya. Saatnya ya. Bagian mana dalam hidup saya yang terasa buntu hari ini? Ayo jawab secara jujur ya. Apakah saya sungguh percaya bahwa Tuhan bisa buka jalan di tengah-tengah kebuntuan itu? Apakah saya sering apakah saya lebih sering mencari cara-cara sendiri dulu baru datang kepada Tuhan? Ayo jawab. Bagaimana saya bisa menjadikan kesaksian saat Tuhan buka jalan sebagai sarana untuk menguatkan orang lain? Ya, 4 pertanyaan ini tolong dijawab secara jujur ya. Jadi pesan moralnya, teman-teman ingatlah, jalan tertutup di mata manusia adalah kesempatan terbuka bagi kuasa Allah. Kalau hari ini Anda merasa semua jalan buntu, jangan takut. Tuhan Yesus sudah berjanji, Dia sanggup membuat sungai di padang gurun, jalan-jalan di hutan belantara. Ya. Man's impossibility is God's opportunity. Ketidakmungkinan bagi manusia adalah kesempatan bagi Tuhan. Wow, keren ya. Teman-teman, banyak orang Kristen yang puas hanya sebatas agamawi. Datang ke gereja, nyanyi-nyanyi, doa, pulang. Lalu hidup seperti biasa. Itu bukanlah panggilan sejati kita. Ya enggak? Kalau Yesus sudah membuka jalan di tengah kebuntuan kita, jangan berhenti hanya bersyukur. Ada langkah berikutnya ya. Bagikan kabar baik itu. Yesus berkata dalam Matius 28, 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Mari, jangan hanya jadi Kristen yang agamawi, tapi jadilah Kristen yang misioner. Yang hidupnya berdampak, yang berani bersaksi, yang rela dipakai Tuhan membawa jiwa-jiwa yang datang kepada Kristus. Karena jalan yang Tuhan buka dalam hidup kita bukan hanya untuk kita nikmati, tapi untuk kita gunakan demi melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Ayo, tetap semangat, buka pikiran kita, lakukan amanat agung, karena itu perintah, bukan saran, bukan himbauan, bukan undangan, tapi itu perintah buat kita semua, bukan hanya untuk pendeta saja, tapi untuk kita semua, karena Tuhan rindu untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal. Ayo, mikir, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, amin.